Ada apa nih rame-rame? Gue siapa? Gue temennya. Lu ngapain ngeromonin kayak gini? Anaknya sampai pundung kayak gitu. Lagi pada ngapain lo? Sini, sini sih. Lu diapain? Lu gak usah ngomong. Ya, lu diapain? Oh kalian temen ya? Tapi gue gak pernah lihat tuh. Gue gak pernah tahu. Siapa? Oh, oh ini jadi ini mereka ini. Iya, I see. Jadi ini bangsat-bangsatnya ya. Ya lu dengerin gue ya. Lu gak usah dengerin dia lagi. Lu gak usah hubungin dia lagi. Kalau lu ketemu dia di jalan, lu gak usah deketin dia, lu pura-pura gak kenal atau apa-apa itu. Ini sekarang kalian pergi deh. Dengerin gue ya. Lu gak mau macam-macam sama gue. Gue mungkin sekarang sendiri di tempat ini, di tempat umum ini. Kalau kita ribut, lo pikir gak akan ada yang datang ke sini? Hah? Gue kasih tahu sama lo ya. Lo gak akan mau macam-macam sama gue. Kalau lo pikir gue pengecut, karena gue bakal bilang ini. I have friends that willing to do whatever it take, whatever that I ask them. Apapun yang gue minta, bocah-bocah gue bakal lakuin. Dan percayalah sama gue, kalau gue cuma minta mereka ngelakuin hal simple kayak, well, bikin motor hancur atau bakar mobil, gue bisa lakuin itu. Lu gak percaya? Ini pipi gue. Berani gak lo? Ayo. Lu tabok nih pipi gue. Hah? Dengerin tuh. Dengerin teman banci lo itu. Gak usah dengerin orang gila kayak gue. Ya. Udah pergi sana. Shush. Lu gak pantas berteman sama nih orang. Bangsat-bangsat kayak lo. Cuma mau bikin orang jadi badut aja. Seneng loh liat orang kesusahan. Seneng loh ninggalin cewek mabuk. Gak ada yang nolong. Lu beruntung dia gak diperkosa ya. Lu beruntung dia gak diapa-apain. Sarap pal. Pergi lu sekarang. Sebelum kesabaran gue habis. Pergi sekarang juga. Apa? Gue bilang juga nih. Pipi gue. Ayo. Kalau lu berani. Dengan konsekuensi yang bakal lu dapetin nanti. Gue nggak bercanda. Lu bisa coba. Lu pikir gue nggak tahu dan nggak bisa cari lo di mana? Gue bisa dan gue bakal. Percaya itu. Anyway. Kalaupun lu nggak ngapa-ngapain gue sekarang. Bakal gue kasih bukti ke lo. Tunggu aja. Tenang. Cuman buat say hi aja kok. So, kalau nggak mau say hi itu berubah jadi hal yang lebih serius, lebih baik lo pergi sekarang juga. Oke. Good boy. Shoo. Lu nggak apa-apa. Gue bilang lu nggak apa-apa. Mereka bilang apa? Ngomong apa sama lo? Mereka gaslighting lu ya? Bilang bahwa mereka tuh nyariin lo. Bilang kalau mereka tuh khawatir sama lo. Iya, kayak gitu kan. Kalau ada apa-apa kenapa gak bilang? Lo kalau ada apa-apa kenapa gak datang sama mereka? Gue udah nyariin lu kemana-mana. Mereka bilang kayak gitu ya. Bullshit. Lu jangan dengerin itu. Mereka gak peduli sama lo. Buktinya lu ditemuin sama bouncer. Nelfon gue. Kalau mereka emang nyari, emang itu klub segede apa sih? 1 hektar, 2 hektar. Enggak kan. Itu klub malam doang nyarinya susah banget, gak mungkin. Gimana keadaan lo?
You okay? Ayo duduk lagi. Ayo duduk. Sini, mana tangannya? Lu paling suka kalau tangan lo dipegangin kayak gini kan? Iya. Ya gue masih inget lah. Gak mungkin gue lupa. Ini yang paling lo suka. Bikin lo tenang gak deh? Anyway, lo kenapa ketemu sama mereka lagi? Lo beneran diajak ketemu sama mereka atau cuma kebetulan aja mereka ada di sini sekarang? Kebetulan aja. Mereka ngeliat lo terus datang sama lo terus ngomong dan coba untuk apa? Bilang keadaan lo gimana kayak gitu ya. Lu jangan bodoh ya. Lu jangan bego. Apa yang mereka omongin itu semua fake. Mau ngerti kan? Iya. Bagus kalau lo ngerti. Ingat apa yang mereka lakuin sama lo. Kalau mereka beneran peduli sama lo, mereka akan nyari lo. Dan bouncer itu gak perlu nelfon gue. Enggak, mereka gak perlu. Karena bouncer itu hafal siapa yang masuk, siapa yang keluar. Ada CCTV. Tinggal dilihat, kelihatan. Kalian masuk bareng, kalian ngobrol atau enggak. Ya. Jadi bullshit. Mereka udah pulang, mereka udah pergi. Ninggalin lo gitu aja. Mereka udah di rumah, udah mandi. Tinggal tidur. Atau ngapain mungkin. Gak tahu deh. Jadi lo gak usah hubungan sama dia lagi. Lu blok. Kalau mereka datang, lu cabut. Lu gak usah dengerin omongan mereka. Lu gak usah cari ribut sama mereka. Oke. Lu gak usah. Lo pergi. Lu gak usah pedulin mereka. Mungkin lo kelihatan kayak pengecut atau kayak gimana. Tapi ingat. Gak ada untungnya juga berhubungan sama mereka lagi. Mereka ngelakuin itu sama lo. Bisa jadi mereka bakal ngelakuin hal yang lebih gak penting. Untuk lo nanti. Demi kesenangan mereka. Ya kan. Wah kalau gue beda dong. Lo tahu teman-teman gue kan. Iya. Teman-teman gue yang seakal yang gila. Yang kadang gue malu kalau nyebut mereka temen, tapi ya sayangnya kita emang sesolid itu aja. Kalau satu ngelakuin kebodohan, yang lain ikut-ikutan. Well, gue mungkin exaggerating sedikit ya. Kalau gue minta mereka bakar mobil orang sih kayaknya sulit juga. sulit juga. Tapi ya kalau kita stalk satu orang, ya kasih salam olahraga dikit bisa lah. Bisa. No, kita nggak ngancurin mobil orang. Nggak pernah kita lakuin itu. Ya nggak apa-apa. Biar gue kelihatan jago aja di depan lo. Enggak, gue nggak takut. Enggak, orang kayak gitu tuh nggak punya keberanian. Mereka juga pengecut. Percaya sama gue. Mereka ngelihat lo yang vulnerable, lo yang kelihatan kayak nggak punya temen, nggak punya orang untuk bercerita, nggak punya orang untuk megangin lo. Mereka melihat lo sebagai orang yang gampang untuk mereka lukai. Itulah orang-orang pengecut. Mereka datang untuk orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Kalau ngelawan orang yang ngelawan balik ya nggak akan berani, ya kan? Nggak akan berani. Gue minta lo untuk pergi, untuk gak macem-macem sama mereka karena gue tahu lu gak akan tahan secara mental lu sekarang untuk ngelawan orang-orang kayak gitu. Lu diomongin kita aja pundung, ya kan? Lu masih butuh latihan mental lagi, lu masih butuh clear kepala lo, hati lo, mental lo, baru lu bisa ngelawan kayak gitu. Lu gak boleh lari apalagi langsung loncat-loncatan sebelum lu bisa jalan. Ya.
santai aja. So, gimana keadaan lo? Udah membaik? Masih demam, pusing, sakit kepala, masih suka muntah? Enggak. Kesini sama siapa? Gak dianterin sama adik lo? Oke. Papa mama gimana kabarnya? Mereka tahu kan lo kesini? Tahu mau ketemu sama gue? Kenapa gak nyuruh jemput aja sih? Gak mau nyusahin. Tumben lo gak mau nyusahin gue. Kita aja ketemu bisa kayak gini lagi kan gara-gara lo nyusahin gue. But anyway, gue tinggal bilang aja. Ya gue jemput lah. Karena aku masih sakit. Atau lu baru sembuh, so gue gak mau ambil resiko untuk ya resiko agar lu nya gak sakit lagi. Aduh, gue ngomong apa sih? Ya itu, gue gak mau ambil resiko kalau nanti lo kenapa-napa di jalan, kalau nanti lo malah kambuh lagi. Astaga, gue gak bisa ngomong. Ya kebiasaan. Enggak, gue gak gugup, enggak gugup, enggak sedikit aja. I don't know. Mungkin gue kangen sama lo. Mungkin ya. Yang lo omongin kemarin. Itu tuh omongan lo yang mabuk. Yang pikiran lo tertutup sama alkohol. Yang lo gak bisa berpikir jernih. Atau itu datang dari hati lo. Dan semua itu asli dan bukan palsu. Apa iya? Lu gak tahu. Jadi lu gak tahu ya. Gak taunya tuh gak tahu gimana. Kalau bukan gitu. Emang kalau gak tahu tuh ada interpretasi yang lain gitu. Iya. Well, gue ngerti sama apa yang lu bilangin tadi. Kalau lu tanya sama gue apakah gue I have my share of regrets. Okay. Gue nyesel, gue cuman ngikutin ego gue dan gue gak mencoba untuk tanya keadaan lo dan lain-lain. Karena gue pikir ya udah aja. Kita pun ada masalah terus kan. Walaupun masalahnya sebenarnya gak besar. Ya sebenarnya gue kadang mikir kayak apa mungkin itu karena gue yang kurang dewasa atau kita berdua yang memang kurang dewasa. Gue mencoba untuk bisa lebih berpikir dengan pikiran yang terbuka, dengan telinga yang lebih terbuka juga. Bahwa mungkin kalau gue lebih berkomunikasi dengan baik sama lo, gak semuanya gak akan seperti ini. Seharusnya gue bilang aja kalau gue lagi berdua sama dia. Kalau gue jalan sama dia. Seharusnya gue bilang aja kalau memang gue lagi ada masalah dan gue butuh duit. Gue gak usah nutup-nutupin itu dan mencoba berbohong sama lo. Ya, gue minta maaf. Gak seharusnya gue lakuin itu. Enggak, udah. Apa yang lu lakuin itu merespon lu terhadap gue ya kan. So
walaupun apa yang gue lakuin itu bukan suatu hal yang romance atau apapun itu. Dia cuman minta gue anterin, dan saat itu gue lagi butuh orang buat ngobrol, ya kita makan, that's it. Tapi ya gue gak seharusnya ngelakuin itu. Gue gak seharusnya nyari orang yang asing untuk datang dan gue jadiin tempat cerita, karena gue punya lo. Gue minta maaf untuk itu. Dan dari situ lu mulai gak percaya sama gue soal perasaan gue, dan lu makin paranoid, dan lu makin I don't know, setiap gue ada deket sama cewek, ngobrol sama cewek, lu pikir gue jadi jadi bakal jalan sama dia, bakal chat dia lah, bakal I don't know, have my way with her, you know. Lu pikir gue bakal masuk ke celana dia. Itu yang gue gak suka juga, karena gue gak seperti itu. Gue paling gak suka hal seperti itu. Tapi ya namanya kepercayaan, ya kan. So, apa yang lu bilang itu beneran. Soal lu pengen memperbaiki semuanya, dan lu kangen sama gue, dan lu pengen sebenarnya hubungan lagi sama gue. Is that true? I see. Okay. Gue juga pengen mencoba untuk memperbaiki hubungan kita. Tapi kita take things slow aja. Kita bawa semuanya dengan sabar, dengan perlahan. Ya kan? Gue juga gak mau semuanya tiba-tiba jadi seperti dulu dengan terlalu cepat, karena aneh aja. Gue pengen mengenal lo lagi. How have you been the past years? Lo ngapain aja? Bagaimana keadaan lo? Gue pengen dengar itu semua. Iya, gue bisa dengar itu sekarang. Iya benar. Sekarang kita lagi di sini. Kita bisa nikmatin waktu kita di sini. Ya gue datang ke sini gue nggak ngarep apa-apa, gue cuma pengen dengerin lo aja. Dan ternyata gue mulai jadi pahlawan yang menyelamatkan lo dari pembuli-buli kelas 3. Tapi apa yang mereka lakuin itu nggak benar. Mereka mau kelas 3 atau enggak, yang mereka lakuin itu bahaya. Makanya lo ingatkan apa yang gue bilang soal mereka. Okay. So jadi sekarang gimana? Mau ke tempat kita yang biasa, yang suka kita datengin untuk ngobrol, minum kopi, dan makan di sana lagi. Lo mau nggak? Mau? Oke. Kalau gitu kita pergi sekarang. Iya, lu kesini nih apa? Ojek online. Oke. Ya, gue bawa mobil gue. Oke, kalau gitu.